Ada di sebuah kematian yang mana hidup dalam satu wilayah sakit terlihat pada kasat mata. Tidak, bukan keruwetan pikir, cuma timbulkan rasa tak biasa karuan. Sebab kadang belum sampai indera kita pada titik telanjang kejujuran. Jalan ungkap bermacam kode, itu pun satu persatu kejelasan, seperti satu bulir di lautan. Sedang umur mustahil cukup untuk meraup sebegitu lebar hamparan dunia. Pada akhir kata, sampaikan bahwa letak garis tengah pada hidup dalam mati dan mati dalam hidup tak benar-benar sakit. Cinta Pagi oleh Fahrul Fikri. Cinta mengajarkanku ketenangan. Cinta itu anugerah. Cinta itu perasaan, ketenangan pada jaganya hati. Hati yang membuat pikiran jalan, karena pagi memberikan cinta ketenangan. Dan pagi matahari yang masih malu-malu menampakkan wajahnya. Hati yang berdebar-debar seakan daun yang berjatuhan di atas tanah. Ombak yang mengombang-ambing di tengah laut. Samudra Semarang butuhkan hanya seorang berasal dari marsukku yang patah. Ponorogo 2018. Puisi Burung Suara Azan, karya Jamaluddin. Seluruh sunyi telah kita dekap dalam dekup rindu. Sore itu, tapi selalu ada gema, seakan kumandang karang dari perah hatimu. Ku baca jengkal tanganmu dalam peridu aku, hingga kita paham. Di kamar paling gaib pun sunyi berpintalan dengan diam. Lalu kita menangis di helai-helai waktu yang membakar. Kita pun berkobar, menari, menggali luka sunyi dalam diam firman malam. Azan maghrib itu kini jadi burung, mengepak dalam air matamu yang tertahan di doaku. Terbang mendekap rindu di antara ranting nafasku. Adakah yang lebih dalam dari dekap burung pada rindu? Puisi ini aku persembahkan buat wisuda SMO 8. Lamunanku oleh Indah Hawahyuni. Bergelung dalam selimut, pandangan semakin berkabut, bibir makin mengerucut. Apakah aku seorang pengecut? Bukan. Ku hanya takut hadapi dunia yang semakin carut marut. Akankah aku tersikut? Ku tak gila pangkat, ku tak gila hormat, ku hanya manusia tersesat yang ingin bermartabat.
Terima kasih Pak Polisi. Buah karya Najwa Ashifa. Tak berkabar ketika hadirmu meluluh lantakkan aktivitas bumi pertiwi. Entah dari mana asalmu, hingga bumi pertiwi bergidik ngeri. Ribuan jiwa meregang nyawa menghadap ilahi. Indonesiaku menangis perih, berpikir keras mengusirmu pergi. Menjauhlah, pulanglah, dan jangan pernah menampakkan diri. Corona, sungguh hadirmu bukanlah harapan. Kedatanganmu memporak-porandakan sebuah tujuan. Andai engkau punya hati, akhirilah ancaman yang kau taburkan. Penggal bakti kisah makhluk berseragam coklat tak kau hiraukan. Inikah bentuk kegagahan yang kau agungkan? Hai Corona, coba lihatlah. Matahari tersenyum, meringis. Senja bahkan malam rela tinggalkan keluarga atas nama sebuah janji dan bakti pada negeri tercinta. Kegaduhan yang kau tebarkan, keamanan negeri mereka usahakan. Protokol kesehatan diterapkan demi kemaslahatan. Oh Bapak Polisi, ribuan terima kasih dari hati nurani. Lelahmu, ayahmu, dan baktimu, semoga Allah merahmati. Iringan doa dari penjuru Ibu Pertiwi, semoga pandemi segera berlalu bersama resah hati. Ilham Sang Pencipta selalu dinanti. Jalan menuju ridhomu. Tak jerah kakiku melangkah, merajut mimpi yang semakin lemah. Jalan terjal ku tempuh hingga kini, panas terik mentari tak kunjung usai. Aku adalah saksi bisu perjuanganmu. Hanya bisa kau baca tanpa kau telusuri. Kau menerimaku demi orang lain. Hingga kini jalanku menuju ridho ilahi. Suara di depan kelas. Mungkin ini terdengar klasik. Ketika memilih profesi ini sebagai pendidik, tumbuh dengan mereka yang merangkai mimpi dengan apik.
Mungkin ini terdengar familiar. Memilih alasan yang dilontarkan para pengajar. Namun, hanya pekerjaan inilah yang nyaman aku lakukan. Ternyata aku menjadi bagian dari mimpi orang lain. Mengacu ketika mereka berprestasi dan terang. Menegur ketika memilih langkah keliru dan menjadi orang asing. Merangkul ketika merasa lelah dengan beban dunia yang tak dapat kalian berpaling. Nah, ini bagian hidup yang harus kalian jalani. Belajar, usaha, dan gagal adalah cara kalian mencari jati diri. Tak semudah itu menemukannya, tak semudah itu didapati. Mengeluhlah, terisaklah, karena semua orang tahu dunia ini harus dihadapi. Tapi esok hari kembalilah tersenyum karena kau tak sendiri. Bukankah kau memiliki teman yang ketika bersama kisah itu akan mereda? Bukankah kau memiliki kami yang ketika kau bingung kau dapat bertanya? Mungkin suara kami terdengar membosankan. Berkoar-koar tentang belajar dan pendidikan. Tapi bagi kami, suksesmu adalah kebahagiaan terbesar. Bekas yang kembali oleh tak cukupkah kau goreskan luka? Bekas ini masih utuh dengan kenangan yang kau taruh. Ridhoku yang berikhtiar setiap waktu terhapus namamu dalam hati. Aku ikhlas kalau beli dengan keegoisanmu. Mengapa kau buat air mataku berderai? Kau biarkan ingatanku pulih kembali. Aku tak butuh apapun, kenangan yang hanya membuatku mengingatmu. Aku cukup bahagia dengan jalanku. Begitupun juga denganmu, bukan? Apa kau ingat dengan bakso cinta yang kau bawa? Apa kau ingat? Kau ingat dengan bakso cinta yang kau bawa? Apa kau ingat dengan lantunan Quran yang kau persembahkan? Untukku. Ya, untukku. Aku juga ingat betul tatkala niatmu menghibah perempuan itu. Kau membungkam segalanya demi menjaga perasaanku. Aku hanya tersenyum memastikan
Padahal kau tahu, hatiku teriris perih. Aku sudah bilang, kau boleh membiarkan aku melupakan orang yang aku cintai dulu. Kini kau datang kembali, entah menjadi suka atau duka. Ketika aku sudah belajar ikhlas, mengapa? Mengapa kau kembali dengan ikhlas? Tuban, 28 Juni 2020. Lihatlah, berapa banyak sudah rusa-rusa berlarian semaunya, merusak rumbuk hutan tanpa sandal telanjang kakinya, menerjang apapun, tak peduli petir, demi menginjak-injak bebatu dan kerikil. Begitu hujan membasah, dicarinya teduh daun, lantaran jejaknya telah jauh dari tempat tidurnya. Dilihatnya pasukan biawak juga sama, menegakkan reranting dengan tutup ilalang kering agar terhindar dari basah. Dilihatnya kucing liar yang tak lagi beringas, takut air. Sementara pemuda dengan panah di pinggul tangannya sembunyi. Gagang pohon kelapa menjadikannya kuasa memantau mangsa. Sekali letup, semburat semua. Berlarian, bertaburan, berhamburan kemana-mana. Tapi ada yang mati meninggalkan usia yang sia-sia. Ekornya dicincang, dibuang, dihidangkan untuk persembahan semut, sedang daging tubuhnya dibawa pulang, ditukar hanya dengan pujian dan senyum para tetangga. Padahal ini tentang nyawa. Harusnya ada air mata. Hutan lain hampir sama, hutan lainnya juga sama. Para pemburu hampir semuanya kini pulang kehabisan anak panah tanpa membawa apa-apa. Menulislah agar sempurnamu sempurna. Menulislah
agar ketidaksempurnaanmu kau akui tidak sempurna. Kita tidak miskin warisan buku dan kitab untuk dibaca. Kita tidak fakir pena hingga butuh menyisik bulu meracik tinta, apalagi kertas yang sekali mata terbuka ia terlentang di mana-mana. Awali dengan meminta maaf pada mata. Ia terlalu sering kita gunakan menatap yang bukan seharusnya. Awali dengan meminta maaf pada setiap kedipnya. Ia terlalu sering berkedip saat tidak begitu tepat waktunya. Awali dengan meminta maaf pada mulut. Ia terlalu sering berkata-kata tanpa melihat kaca. Awali meminta maaf pada lidah. Ia terlalu sering menyecap rasa sampai mati rasa, yang akhirnya pahit semua. Awali meminta maaf pada telinga. Berjanjilah padanya untuk meredam suara-suara yang melunturkan kiprahmu sebagai manusia. Meminta maaf pada semua, pada waktu, pada buku, pada cemburu, pada gerutu, pada semangat, pada gairah, dan pada istiqomah. Menulislah tanpa tergesa-gesa bercita-cita. Menulislah tanpa demi-demi yang ujungnya gelisah. Menulislah saja semenulis-menulisnya, sampai pohon-pohon di hutan sesak dengan tulisanmu, sampai tak lagi tersisa udara untuk berteduh. Mari berterima kasih pada tulisan. Kita akan menjadi jenazah yang membingungkan jika hanya ditumpuk nisan tanpa goresan.